Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralen Belief Daily, NIM 1872150121 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, UAS Ekonomi SDM dan SDA. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi tugas UAS. Baik, langsung saja. Yang pertanyaan yang ke-1 yaitu mengapa perkembangan SDM perlu dilakukan oleh perusahaan dan contohnya. Pengembangan SDM adalah wujud usaha mengembangkan kualitas dari kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai proses metode perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan. Setiap organisasi pasti akan berupaya agar tujuannya mencapai dengan efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi organisasi sangat bergantung pada baik buruknya pengembangan SDM atau anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa SDM yang ada dalam organisasi tersebut secara proporsional harus diberikan latihan serta pendidikan yang terbaik. Contoh sumber daya manusia adalah angkatan kerja, tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri adalah produk yang telah mencapai usia kerja. Selain itu, terdapat manfaat dari pengembangan SDM lainnya di lingkungan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Membuat karyawan menjadi lebih komitmen kepada pekerjaan dan perusahaan. Menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antara stakeholder. Mendorong kemampuan problem solving. Meningkatkan kerjasama tim sehingga melahirkan budaya efisiensi di dalam perusahaan. Cara-cara yang bisa diterapkan dalam melaksanakan pengembangan SDM bermacam-macam, yaitu on the job training. On the job training ini merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan SDM dengan tujuan untuk memberikan motivasi lebih tinggi lagi bagi para peserta training untuk belajar dan berlatih. Dalam metode tersebut, para peserta akan diposisikan pada situasi dan tempat kerja yang sesungguhnya. Jadi, bila seorang peserta training melakukan kesalahan, hal tersebut tentu berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Kedua yaitu simulasi. Simulasi merupakan bentuk metode pengembangan SDM dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai situasi kerja yang sebenarnya. Mesin, kondisi lingkungan dan alat yang dibuat adalah tiruan dari keadaan yang sebenarnya. Ini artinya seperti pelatihan yang diberikan pada calon penerbang, lalu dibuatkan simulasi memakai simulator kokpit pesawat. Yang ketiga yaitu job rotation. Dalam program job rotation ini, para peserta pengembangan dan pelatihan SDM ini nantinya dimutasikan secara berkala ke unit kerja atau jabatan lainnya, sehingga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh tentang sebuah perusahaan. Yang kelima, penghargaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan SDM. Dengan itu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan contoh pemanfaatan SDM dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sumber daya alam yaitu sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Salah satu manfaat minyak bumi yang utama adalah dapat menjadi bahan bakar kendaraan apapun, entah itu mesin diesel atau bensin. Semuanya membutuhkan minyak bumi. Mobil yang menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi dapat melakukan perjalanan lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh. Yang kedua yaitu pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat yaitu
untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Kelima, menyuplai oksigen tumbuhan sebagai cadangan devisa negara. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.